Halo, Shalom, Romo, Suster, Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, sahabat STNJ dimanapun berada. Kembali lagi dalam STNJ hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023. Bacaan Injil hari ini adalah Matius 19, bab 19 ayat 13 sampai 15. Dan saya sangat terkesan pada ayat 14, yaitu, tetapi Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya membaca Injil hari ini, saya diingatkan masa kecil saya. Saya tuh bersekolah dari TK sampai SMP itu di sekolah Katolik, Bapak Ibu. Nah, karena saya bersekolah di sekolah Katolik, ya otomatis saya ada pelajaran-pelajaran Katolik yang saya terima di samping pelajaran-pelajaran lain tentunya. Nah, sebagai seorang anak ya saya manut ya Bapak Ibu ya. Misalin diajarkan oleh guru saya mengenai doa Bapa Kami Salam Maria, ya sudah saya apalkan, saya doakan. Nah, biasanya doa-doa tersebut didoakan sebelum dan sesudah pelajaran sekolah itu. Nah, karena selain itu kan juga ada kegiatan-kegiatan lain, misalnya seperti KUR. Nah, itu karena saya bersekolah di sekolah Katolik ya Bapak Ibu. Nah, selain itu orang tua saya, teman saya juga mengajak saya untuk ke gereja di setiap hari Sabtu atau Minggu. Ya, karena kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu ya Bapak Ibu, saya mulai mengerti dan mengenal sedikit demi sedikit siapa sih Tuhan Yesus itu. Nah, kegiatan-kegiatan seperti inilah yang membawa saya untuk datang pada Yesus. Nah, suatu saat Bapak Ibu, ketika mungkin kira-kira saya itu SMP, saya itu diajak orang tua saya untuk mengunjungi salah satu saudara orang tua saya yang sakit parah di luar kota, Bapak Ibu. Nah, setelah kami tiba di kota tersebut, kami ngobrol-ngobrol. Kami tanyakan bagaimana keadaannya dan sebagainya. Seperti itulah kira-kira ya. Nah, saudara orang tua saya yang sakit ini, Bapak Ibu, saya tahu dia seorang aktivis gereja. Sangat aktif. Hari-harinya banyak dilalui untuk kegiatan di gereja. Bahkan pernah juga jadi bendara di paroki tersebut, di kota tersebut. Nah, ketika kami ngobrol-ngobrol gitu kan dengan sepupu saya, sepupu saya gitu kan, saya tuh terkejut karena sepupu saya tuh bercerita seperti ini. Nggak ada tuh yang datang menjenguk dari teman-teman gereja itu, tidak ada yang menjenguk gitu kan. Orang tua, saudara orang tua saya tidak ada Bapak yang menjenguk, boro-boro menjenguk, mendoakan saja, ya tidak, mau menjenguk juga tidak. Nah, saya cukup terkejut gitu kan, dan ya jujur saja dengan obrolan seperti ini membuat saya tuh mikir gitu ya Bapak Ibu, lah gimana sih wong sudah aktif gitu kan di gereja, tapi kok ketika membutuhkan sapaan orang lain, membutuhkan perhatian orang lain, itu kok tidak didapat gitu ya. Ya, akhirnya saya tuh mikir-mikir gitu, wah ya anak ini buat apa kan saya ke gereja? Buat apa saya berdoa? Misalnya nanti suatu saat mungkin kalau saya dalam kesulitan, ya sudah saya hadapi sendiri. Ya, itu pikiran masa kecil saya, Bapak Ibu. Nah, saya butuh waktu cukup lama untuk bisa menerima keadaan tersebut dan bisa memaafkan orang-orang yang teman-teman gerejanya saudara orang tua saya itu, Bapak Ibu. Saya tidak kenal orang-orang tersebut, tapi yang saya dengar seperti itu mempengaruhi saya mengenal Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Menghalangi saya untuk mendekat pada Yesus. Padahal saya tidak kenal orang-orang tersebut. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, melalui bacaan hari ini,
saya diingatkan untuk memperhatikan segala hal apa yang saya lakukan, baik perkataan saya, perbuatan saya, perkataan-perkataan yang membangun orang-orang di sekitar saya, perbuatan kasih yang saya lakukan, memperhatikan orang lain. Hal-hal seperti inilah yang bisa mengantar orang-orang kepada Tuhan Yesus. Demikianlah sharing dari saya, Sobat STMJ. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.